Rapor mutu untuk nilai literasi kita rendah. Kemarin sudah hijau lah, kan sebelumnya masih merah. Alhamdulillah sudah baik, sudah ada peningkatan gitu. Sudah ada pemilihan serentak. Jadi semua SMK, SMA di sini pakai sistem pemilihan KPU gitu tuh. Ruang balong itu ruang, yang artinya itu ruang itu kan wadah ya, tempat, artinya tempat kita bisa bergerak. Balong ini artinya dalam bahasa daerah artinya baik, artinya segala hal yang baik-baik dibilang balong gitu, cantik pun dibilang balong kayak gitu. Jadi kita beri nama ruang balong, ruang yang artinya penuh kebaikan, penuh manfaat. Kami ada beberapa program. Yang paling besar, salah satunya ada Balong Talks, kemudian ada Go Literasi, dan Sekolah Binaan. Di Balong Talks ini kami mengangkat beberapa tema, pernah mengangkat tentang kesehatan remaja, kemudian pendidikan, beasiswa luar negeri, menghadirkan beberapa narasumber. Kemudian dari pesertanya ada mahasiswa juga dari Universitas Cordova, teman-teman dari Ruang Balong juga, dan masyarakat yang tertarik terhadap materi yang kita angkat. Ruang Balong ini bekerja sama dengan Arpusda ya, jadi lebih banyak mengenalkan buku-buku literasi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak adalah antusiasnya untuk mulai belajar, untuk lebih sering melakukan literasi baik digital maupun non-digital. Awalnya pas pelajaran pertama itu membaca, terus dikasih literasi sebentar, dan dikasih kuis. Di akhir itu setelah selanjutnya dikasih tugas. Go Literasi ini pertama terjun di Car Free Day, saat itu di KTC. Untuk sasarannya saat itu anak-anak usia SD. Jadi kegiatannya itu yang pertama kami membacakan buku terhadap anak-anak itu. Kami bacakan buku cerita yang menarik, kemudian diselangi sama pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bacaan yang sudah dibacakan sama kakak-kakak dari Ruang Balong. Kemudian ada penampilan-penampilan juga dari anak-anak, entah itu mereka batutur menggunakan bahasa daerah, kemudian baca puisi, dan kegiatan-kegiatan lain diselingi sama games atau kuis, supaya anak-anak ada, oh ini seru, kita dikasih hadiah loh gitu. Jadi ada ketertarikan mereka terhadap acara kami gitu. Kalau yang di sekolah SD Telaga Baru itu kami MOU-nya sekolah binaan. Kami turun ke sana untuk mengajarkan anak-anak apa yang kurang. Ketika di sana butuhnya guru bahasa Inggris, berarti kami mengisi bahasa Inggris. Kalau kurangnya guru IT, jadi kami turunnya untuk IT-nya, seperti itu. Selain itu juga kami turun di masyarakat, Go Literasi bersama masyarakat, kerjasama dengan pemuda-pemuda di desanya. Saat itu kita turun di Desa Seloto. Nah, yang saya tahu sejauh ini literasi di sekolah-sekolah, bukan hanya di sekolah kami ya. Untuk kan ada rapor mutu nih kita sekolah, dan rata-rata nilai literasi dan numerasi di sekolah-sekolah itu rendah. Bukan hanya di SMA, SMK, SD, SMP pun ternyata begitu. Nilai atau rapor mutu dari kegiatan literasi dan numerasi ini ternyata rendah gitu. Dan alhamdulillah kemarin kan dari 2 tahun yang lalu ya, rapor mutu untuk nilai literasi kita rendah. Kemarin sudah hijau lah, kan sebelumnya masih merah. Alhamdulillah sudah baik, sudah ada peningkatan. Nah, saat pertamanya itu mereka datang memberikan motivasi ke kami untuk gimana. Ada bahasa Inggris gitu ya, ada literasi tentang bagaimana caranya kita membuat mading yang baik gitu. Karena jujur di sekolah kami ini ada pelajaran bahasa Inggris, cuman kami terkendala dengan tenaga. Selain bahasa Inggris, ada juga tentang literasi. Di samping itu juga kalau kita bahasa Semawanya ya, adab-edab. Itu ada adab-edab yang dimasukkan ke dalam bahasa Inggris itu juga. Itu tentang perilaku, bagaimana kita menghargai satu sama lain. Itu tentang tidak ada lagi bullying. Kalau di tempat kami ini nobar namanya. No area
bullying. Yang pertama itu sumber daya kita ya, sumber daya dari ruang balongnya sendiri. Jadi karena kami berangkat dari latar belakang yang berbeda, ada yang dosen, mengajar di sekolah, kemudian mahasiswa. Selain itu finansial sih Kak, karena kita kan lembaga non-profit ya, jadi nggak ada dukungan dana. Yang ketiga sih sarana prasarana. Kami turun sendiri membawa sound system, mic sendiri, kemudian hadiah sendiri. Jadi sound system ini yang kami kesulitan Kak, kayak ya kita minjam sana sini gitu, kita nggak ada yang punya. Kami ada beberapa kerjasama ya Kak dengan dinas terkait. Yang pertama itu dari Arpusda, kemudian Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dengan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Program atau kegiatan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini, terutama di bidang perpustakaan ini juga bekerja sama dengan Ruang Balong. Dalam hal ini yayasan organisasi ya yang bekerja sama tentu khususnya dalam rangka meningkatnya minat baca masyarakat. Dalam hal ini selama bekerja sama dengan Ruang Balong itu di mana masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat itu dalam perkembangannya untuk melaksanakan atau melakukan atau berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat ini, alhamdulillah mereka itu dapat meningkat dari tahun ke tahun. Saya mungkin lebih ke fokus kerjasama kami dengan Ruang Balong. Kerjasama kami dengan Ruang Balong itu dari tahun 2022 setelah COVID. Setelah COVID dan alhamdulillah orang-orang dari Ruang Balong datang ke ruangan saya untuk bikin kita kerjasama, dan semua kegiatan yang melibatkan siswa, melibatkan masyarakat itu selalu kami didampingi oleh Ruang Balong. Setiap ada acara di Kabupaten Sumbawa Barat, terutama acara Car Free Day yang dilaksanakan 1 kali sebulan di akhir bulan yang dilaksanakan oleh Perhubungan, itu kami tetap ikut. Dan mbak-mbak ini, adik-adik ini dari Ruang Balong selalu menghubungi saya terlebih dahulu, bukan saya malah yang menghubungi mereka, tapi mereka yang menghubungi saya terlebih dahulu. Nah, jadi tujuannya sebenarnya Ruang Balong ini bisa mendukung program dari pemerintah sih sebenarnya. Itu sih juga. Jadi kami karena bergerak di pendidikan dan sosial masyarakat, karena kan tujuan awalnya itu ingin membangun daerah juga kan. Jadi pastinya kami juga mendukung program-program pemerintah, sehingga kita juga bekerja sama gitu kan dengan lembaga pendidikan, dengan dinas gitu, dan beberapa pihak lainnya. Kedepannya semoga kami bisa melebarkan sayap lagi ke sekolah-sekolah yang lain, bukan hanya satu sekolah binaan saja, tapi beberapa desa yang butuh bantuan juga kami ingin turun ke sana. Ada beberapa desa memang yang masih anak-anak itu SMP saja belum bisa membaca, itu ada. Pengennya saya turun ke sana juga, sudah coba menghubungi kepala sekolahnya juga, ya direspon positif, cuman dari kaminya belum bisa turun Kak, karena masih banyak kesibukan lain dari pribadi masing-masing, itu sih.